Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi dan peresmian Musholla Al-Barakah, para perangkat desa, pejabat pemerintah, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh, umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul udma minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Waktu ini wis jam 11 ya Bu ya, kurang 10 menit. Jadi kula menyampaikan 5 menit saja, insyaallah untuk bekal kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh Abu Ya Soleh mengenai tentang keberkahan. Kula Arab ngomong bahasa sukarasaan bae ya. Insyaallah 10 menit berkah. Tambah berkah hidup dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang tempat lahirnya spesial. Tidak boleh ada satu orang nabi pun yang lahir di tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Namanya spesial, tempat lahirnya spesial, tempat duduknya spesial, dan nama Muhammad hingga detik ini masih diucapkan, masih dipuji oleh miliaran manusia di dunia. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad bisa lahir ke dunia ini tidak sekonyong-konyong lahir, tetapi ada seorang yang merindukan kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi lamun ana sing ngomong peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, kira-kira bener tak salah? Lamun Maulid Nabi bid'ah, Rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, kiai ini pada nganggur lah kasih nyumbang. Beli payu. Siapa yang merindukan kelahiran Rasulullah bukan manusia biasa. Ini sejarah penting. Siapa yang merindukan kelahiran Rasulullah bukan sembarang manusia, tetapi
tetapi seorang nabi dan rasul yang tingkatannya disebutkan sebagai Khalilullah. Apa itu nabi yang punya julukan Khalilullah? Berarti seorang nabi yang punya rasa cinta kepada Allah, cintanya takhalli. Takhalli berasal dari kata khalil, berasal dari kata takhalli. Takhalli yang berarti seorang nabi yang cintanya luar biasa kepada Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Tanpa kerinduan dan doa yang dipanjatkan oleh nabi yang punya cinta luar biasa kepada Allah, maka tidak mungkin Rasulullah Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Betul? Baik, kita akan bahas insya Allah. Bahkan Ning TV bu, waktunya cuma 13 menit. Ning TV, iNews TV saya kasih waktu cuma 13 menit. Kunku bayarannya 6 juta. Ning Sukarasa sejam gak mampu. Insya Allah. Sing penting kita mau berkah. Amin. Di TV One 4 juta saya sekali tayang. Ning Sukarasa mah wis ikhlas kula. Bantu sedulur dewek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang merindukan kelahiran Rasulullah Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihis. Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi lamun ana nabi nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Ibrahim, maka diragukan kenabiannya. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak, dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dua putu arane Siti Rahmah dinikah oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dari Nabi Ismail punya anak Adnan, dari Adnan punya anak Ma'adi, dari Ma'adi punya anak Ilyas, dari Ilyas punya anak Nizar, dari Nizar punya anak Fihar jadi raja, dari Fihar punya anak Kilab, Kilab punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Kusay, Kusay punya anak Abdi Manaf, Abdi Manaf dua anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dua anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad. Dari istri yang ketiga namanya Qatturah, dari Qatturah punya anak namanya Madian, Madian punya anak jadi nabi namanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib dua anak wadon, habeh anaknya Nabi Syu'aib wadon. Ada satu anak Nabi Syu'aib namanya Sofurah. Sofurah dinikah oleh Nabi Musa alaihis. Dan Nabi Musa nanti lahir Imran. Imran punya istri namanya Hana, Hana punya anak namanya Maryam, Maryam dua anak namanya Nabi Isa alaihis. 5 menit gini, wis 5 menit. Mas tadi udah bagus, ehonya ini kebanyakan mas. Ehonya kebanyakan, kurangi sedikit. Ya. Masih semangat ibu ya? Ular sing penting-penting bagi, mumpung laka jadwal bengikin mah. Besok sudah rapat sampai tanggal 38. Nabi Ibrahim ini punya titel. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad punya titel namanya Al-Amin. Nabi Musa punya titel Kalimullah, bisa bicara dengan Allah. Nabi Ibrahim punya titel namanya Khalilul. Khalilullah itu manusia yang takhalli. Takhalli itu bu maknane wong sing cinta ning Gusti Allah mendarah daging. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta ning Gusti Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dua anak diperintah ning Gusti Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbah fangdur madza tara. Nabi Ibrahim diperintah ning Gusti Allah pokok nyembelih putra sematawayangnya Ismail. Dilakoni napa boten? Kenapa dilakoni? Karena cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah kongkon ninggal rabine biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Terus mulai loyo gini.
ketika Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Nabi Ibrahim iku asline wong Babilonia, urubli Babilonia, pusaka manor. Hijrah dari Babilonia Irak ke Palestina, ketemu sama istrinya Siti Sarah. Siti Sarah sampai di Mesir bertemu dengan Hajar. Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim, dua anak Ismail, diperintah oleh Allah biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, diperintah daning Allah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang yang nantinya akan dibangun rumah Allah yang kita kenal dengan Ka'bah. Maka moga-moga sing pada kumpul bengikin bisa mangkat haji kabeh, amin. Minimal bisa mangkat umrah, amin. Maka pengen beli semangat haji tas maghrib sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat maning baca surat Waqiah, masih durung mangkat surat Sawah. Aja surat nikah dipayuk. Yuk tangga kula ana ning Jawa Tengah tuh cuma gara-gara dagangan gedang gue bisa mangkat haji, amin. Dagangan gedang sawiwitane sekarang-karang. Biwadin ghairi dzi zar'in, ini sejarah penting. Ibrahim, carilah tanah yang tandus, kering kerontang, langka banyu, laka wiwitan beserta istri dan anakmu Ismail, bawa ke sana. Nabi Ibrahim menolak perintah Allahunna. Allah menguji Nabi Ibrahim hanya dengan kalimat. Apa kalimatnya? Perintah dan larangan. Lamun Gusti Allah merintah Nabi Ibrahim, tidak ada satupun perintah yang dilanggar di Gusti Allah. Kalau Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah, maka tidak ada satupun larangan ini dilanggar oleh Nabi Ibrahim. Maka kita kira-kira bisa beli kayak Nabi Ibrahim? Aduh. Cari Gusti Allah Ibrahim, carilah tanah yang tandus, melaku bu. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar melaku bareng gendong Ismail bayi. Sudah ketemu, ada gundukan batu warnane abang. Jadi bakal wong takon tad, nang apa sini jero Ka'bah ku isinya apa? Cuma ada 3 tiang pilar dan di dalamnya ada batu yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika membangun Ka'bah pertama kali. Ka'bah dibangun sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh terhapus dengan banjir bandang, masih ada bekas fondasi-fondasinya saja. Ka'bah zaman Nabi Adam diangkat oleh Allah di langit nomor 4, disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Malaikat juga tempat ibadah, namanya Baitul Ma'mur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim mangkat dengan Hajar. Terus ketemu tanah yang tandus kering kerontang, usana gundukan batu yang kono sudah ada pondasi-pondasinya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim mandek ning kono, wah ini yang diperintah oleh Allah. Nancebaken tongkat, celep ning kono. Malamnya nginep, gawa bahan makanan secukupnya. Sampean bakal mangkat ziarah ning Wali Songo, biasanya gawa sangwe akeh tas titik. Kenapa? Sangang dina. Barang Nabi Ibrahim tidak bawa banyak makanan, diperintah oleh Allah, sudah menemukan di tengah padang pasir, biwadin ghairi dzi zar'in, lembah. Maka kalau Ka'bah sering kebanjiran, pantas karena itu lembah. Ghairi dzi zar'in, laka panganan, laka wiwitan, laka tukang kopi, laka tukang keredok, laka tukang ketoprak, laka tanggal, laka batur. Nikono tancep na tongkate Nabi Ibrahim salat menghadap Allah. Malamnya Nabi Ibrahim mimpi. Bu sampean ilok ngimpi beli. Mimpi itu jare Kanjeng Nabi, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus salihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmu kenabian kecuali mimpi-mimpi yang benar. Jadi Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Muhammad mimpi, Khadijah mimpi, Nabi Yusuf mimpi, Nabi Ayub mimpi.
Semua para nabi bermimpi, termasuk kita. Lamun sampean mimpi dan mimpi itu membawa kebenaran, maka itu ilmunya para nabi sing masihana ning sukarasa. Amin. Kanjeng Nabi ngajarakan bakal sampean mimpi belenaki ngadep giwe nyijucu, tapi gelang anak-anaknya tak beli. Ada mencoba laki diri kami. Lamun ngimpi bagus sampai ngadep tangan sambil ngucap alhamdulillah ya Allah, moga-moga mimpi saya jadi kenyataan. Dan mimpi ini media, kita bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Maka tadi disampaikan oleh Buya Soleh, wong ning surga sudah tidak ada perintah sholat. Betul? Perintah sholat cuma di dunia, terus mati malaka. Perintah zakat hanya ketika di dunia. Di surga tidak ada perintah zakat. Perintah haji cuma ada di dunia, dan Ka'bahnya ada di Mekah. Perintah sholat tidak ada di surga. Perintah zakat tidak ada di surga. Perintah sedekah tidak ada di surga. Tidak ada. Tapi rumah tangga, tapi keluarga, tapi kawan, bergaul kita dengan siapa, berumah tangga kita dengan siapa, punya anak cucu seperti apa, maka rumah tangga sambung singawit dunia tentang akhirat. Betul? Maka lamun sampean ngimpi kah ketemu karo wong tua, bokatan sampean kelalen, zaman kin akeh wong pada kelalen beli ngabdi beli bakti ni wong tuane anak tabli akeh. Maka itu diwanti-wanti oleh Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau Allah mewanti-wanti ayo bakti ning wong tua, ayo bakti ning wong tua, ini kalau Allah wanti-wanti, awas di akhir zaman akeh wong kelalen bakti ning wong tuane, bahkan anak-anak kandung mati nih bapaknya dewek. Punten radakan nafsu kita durung mangan-mangan acan pengunggah. Boleh kita ziarah kubur Wali Songo, boleh, nggak ada larangan. Wali 5 sampai ke Bali ziarah kubur tidak ada larangan. Tapi ziarah kubur ning Wali Songo boleh, Wali 5 boleh, tekang Bali boleh. Ziarah adoh diparani, kuburan mbok bapane atau pengang diurusi. Anak ning kene sing kaya kono anak. Di wonge. Kelalen di wong tua. Maka nasiran kono ya. Saben malam Jumat ahli kubur balik ngapain? Nyadong, jaluk apa? Jaluk kopi, beli doyan kopi, jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur'an. Barang roh diizinkan oleh Allah. Roh beli mati, bu. Roh tidak mati. Ketika manusia mati, yang meninggal hanya jasad dunianya saja, roh tidak mati. Rohnya diberikan jasad yang baru oleh Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jadi Quran. Roh tidak mati, roh tidak meninggal dunia, tapi roh diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Roh kapan saja bisa datang. Ki bengikin ki begja mbok tuane sing wis ninggal. Alhamdulillah putune reang jeung ngaji. Alhamdulillah dodok sampean dicatat ning Gusti Allah, dorong bapak tuane, mbok tuane, buyute pada manjing surga kabeh. Amin. 5 menit 10 menit go suragat. Sampai Jabira jam 12 ya. Ya mumpung ketemu. Besok saya sudah jauh-jauh jadwalnya sampai Kalimantan, sampai Sumatera. Ya wis tenang bae tenang. Sallu ala Nabi Muhammad. Hubungan dengan orang tua tidak terputus. Hubungan keluarga tidak terputus sampai ning surga. Saking sayange wong tua maring anake, saking emane wong tua maring anake,
sampai ada di dalam surga seorang ibu yang menangis minta kepada Allah minjero surga nangis. Kenapa? Karena dheweke kelingan di anak putune. Bu sing melas sing mbok ya bapak, pak sing melas sing rabine ya. Kita mah paling melas sing wong wadon ku, sing memeteng ku wong lanang ta wong wadon, wong lanang ta wong wadon. Wong lanang cuma nitip perongon metune bisa 3,5 kilo. Bu, seorang tua nangis di dalam surga minta dipertemukan dengan anak-anaknya, diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Quran? walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, mbok-mboke sing pada iman, bapak-bapaknya sing pada iman, keluarganya yang mengikuti amalan orang tuanya yang beriman, maka amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Kita beramal soleh, niscaya pahalanya langsung disampaikan ning Gusti Allah. Amin. Sing sedekah, sing wakaf nganggo tajuk nganggo musalla, wong tuane sing wis meninggal dunia oleh transferan ganjaran. Amin ya rabbal. Balik. Nabi Ibrahim punya sifat tahalli, cintanya mendarah daging untuk Allah. Ditancapkan tongkat di samping rumah Allah Ka'bah. Lalu malamnya Nabi Ibrahim bermimpi. Bu mau lamun mimpi blesak ngadep itu tapi dilang dingin anak lakinya tadi ya. Lamun mimpinya bagus ngadep kanan ya, ngadep kanan. Kalau kita bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu tandanya kita lupa, apalagi ada hak-hak adami yang belum tersampaikan. Wong tuane gantung ngamalin kanan, maka hati-hati ini berat nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Ibrahim malamnya apa? Perintah Allah, Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di samping rumah Allah. Masya Allah. Sukikine Nabi Ibrahim permisi Hajar nyong kongkon ninggalna sampean ning kene Arab menikah menang bae Nabi Ibrahim. Sampean Arab ninggalaken kita di tanah yang tandus kering kerontang ini dengan anak yang jabang bayi masih abang anaknya, sampean tegel takap. Nabi Ibrahim belum jawab, maka sampean lamun diumbang rabine menengah aja jawab tinggalan udut. Nabi Ibrahim diumbangi ning rabine, apakah kau tega berpuluh-puluh tahun kan merindukan pengen dua anak, wis dua anak pengen ditinggalakan ning kene, tegel temen kang tegel tem. Nabi Ibrahim menang beli waleh, sampean bakal diumbangi rabine ajan jawab menang. Karena lamun sampean jawab sepisan, wah rabine beli mandek-mandek. Karena sehebat-hebatnya wong lanang masa wadian nih rabine, betul. Usan. Bapak saya punya pesantren di Jakarta 1 hektar dikasih sedekah oleh Pak Harto. Pak Harto segitu hebatnya Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden penguasa di Indonesia. Dia ini siapa? Penceramah hebat nih, dhuwur panggung, membara, membakar, menggelora. Balik digawa berkat diubangi rabine. Beliwan. Us kaya lele sumur totok menung. Bagade wong lanang bisa jadi wong mulia atau tidak bergantung rabine. Betul?
orang itu jadi hebat atau tidak bergantung istrinya. Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga oleh Allah karena Nabi Adam gagal diumbangi baik Rabi. Anak beli nih kada wong wadon sing elok ngumbangi lakine anak beli. Ning Jakarta Bu, Masya Allah nih kena insya Allah beli, amin. Beli beda mas. Ya lagi ngaji masa anak ikut. Anak ning Jakarta wong wadon dua laki nih kokon bebasuh nih kena anak beli. Anak sing dua laki nih kokon ngomong bocah anak beli. Suwe-suwe laki makan pada muteng sis. Apa maning lamun laki ni wong melarat rabine sugih melawan dunia. Wes lakar gane wong lanang. Rabine sugih melawan dunia, laki ni melarat ari ngumbangi lakine Masya Allah kosintok bersih Pak. Dituding lainnya dari malang kerik rabine. Apa? Badar sampai wong lanang mene begabeg apa-apa. Mangan olie kita Kang, ye umah olie, oli mangkat di Taiwan, Taipei, Taitanyan. Dua mobil Mas, mobilnya kita kreditan. Sebulan inggal bulan sing bayar kita, dua motor motore, dua umah dua mobil mobilnya. Badar sampean kan mana beli gabak apa-apa, sampean kan mana mau gawa pentungannya hansip. Lamun kita dikoronakan bagian kita gawa pentungannya hansip, sira inggal bengi gelem dikemplangi. Bahkan zaman kina akeh wong wadon sing ilok gentak-gentak lakine ning kene ana beli. Makanya sing gelis mati wong lanangnya dingin tawadone dingin, lanang dingin tawadon dingin, sing akeh pada gelis mati wong lanangnya dingin. Kenapa wong lanang gelis mati? Karena digentak di berabine. Jaluk kopi digentak, kopi belum jantungan gentak sebesar manik setruk, sebesar manik mak. Bahkan akeh zaman kini wong wadon sing pada bebodo ning lakine, betul. Mangkat ing luar negeri, ngomong ning lakine, Kang izinaken kula mangkat ing luar negeri. Balike bokat bae bisa tuku omah, bisa tuku. Begitu mangkat rabine ning luar negeri, tekan luar negeri oli seminggu rabine telepon ning lakine ngomong jaluk. Bang. Aduh, mista temen. Kini di musola bikin tajuk ngenes gajaki dada dari nembang kulang ngenteni balik sing luar ngupahi janji sehidup semati. Nang apa sekian mingkari orang lok ngapari angger disengiti batin semene apa hapus lakinya di PHP dibobodo nih labine padahal ning sukarasa lakinya setia sampai rela gelem dagang pindang. Senok pernah jaluk sun rela bobok hop laki dek lamun baik lamun kelingan ding rapi ini Masya Allah saking demen dah ding rapi ini
hanya dia anak gue kan jam-jam, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Tarik ses. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Siapa yang dimau? Nabi Ibrahim diperintah ning Allah, Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu. Nabi Ibrahim ninggalakan, ditarik jubahnya ning Ibu Hajar. Ibrahim sampean tega ta ninggalakan kula ning kene dewekan lorowan karo bocah bayi ki. Nabi Ibrahim belin jawab, terus mangkat. Bu, bakal pengen manjing surga jare Kanjeng Nabi wong wadon beli kena nglawan ning wong lanang sanggup. Wong loro sing jawab. Bakal pengen manjing surga sampean bakti hormat kepada suami sampai jare Kanjeng Nabi makanan dulu jare kita. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Seandainya jari Kanjeng Nabi ada yang boleh disujudi selain Allah, ada yang boleh disujudi selain Allah, maka aku akan perintahkan wong wadon kon pada sujud ning lakine. Ayo sing hayo-hayo kira bini nglawan bae. Bu, bakal pengajian gini di orang, bakal ada pengajian madang dane sejam tak setengah jam, Arab kondangan dane seperempat menit tak sejam. Bagian wis tu agak teplok tengen, ada uang tua kan wis peot teplok tengen iki, wene melorot mah. Ali-ali dinggo ni kabe, Arab kondangan, gulang kose sesikut. Ditakoni ning batu deh warsi jemel kondangan beli sirane yang kodingnya je kita lagi kelambian oleh gulangnya gambrang anak ning kene sing kaya kono anak gelang dinggo kalung wong lanang wong wadon apa bandul cilik teka sombong dikaton-katonakan bandul cilik wong lanang bandul gede disusupak. Balik-balik pengajian wong suka rasa ditakoni tas meditas ngaji siapa sing ceramah Kang Wahab oli apa mbok anu joli bandul. Ibu, Bu, dandan boleh. Pengen ketemu karo laki deh harus lebih cantik. Bila perlu sampean begitu malam Jumat Arab turu bareng karo laki deh dirubah kabeh. Dirubah makanya tas ngaji dirubah. Manjing kamar dandan sing medok, nganggo bibir merah dulu masing kandel kurang abang caos oles ngono. Sampai sembayang rong rakaat dandan sing menor mukena aja diuculakan pateni lampune. Begitulah pindah belah anjing goblok. Nang apa kang sampean keluar ana ondel-ondel sing ndi. Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sini wahai ayah Ismail? Disebut ayah Ismail. Nabi Ibrahim menang. Nabi Ibrahim ditarik maning Ibu Hajar. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maaf. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim nembe jawab manggut, ya ini perintah Allah. Nabi Ibrahim melaku ninggalakan anak karo rabi dan kono naik ke atas bukit, doanya diabadikan oleh Allah. Angkat doanya, ayo aminkan doa ini, insya Allah kita diijabah oleh Allah untuk bisa melihat Ka'bah. Amin. Nabi Ibrahim berdoa sambil menatap keluarganya.
menatap anak dan istrinya di lembah yang tandus kering kerontang. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, amin, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, amin, Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, amin, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, amin, ya Rabbal. Apa jalan Nabi Ibrahim? Ya Allah, inni askantu, aku telah meninggalkan sebagian keluargaku di sini. Yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, nanti dari samping Ka'bah ini akan lahir seorang Nabi akhir zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi. Aku telah menaruh sebagian keluargaku di samping rumahmu yang mulia ya Rabb. Rabbana liyuqimus shalah, akan mereka mau mendirikan ibadah salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati hamba-hamba dan keluargaku ini hatinya selalu condong untuk menghadap ke Baitullah, sembahyang, salat, dan punya keinginan untuk berangkat ke Baitullah, amin ya Rabbal. Nabi Ibrahim mangkat Nabi Ibrahim tambah awan bekal entok Siti Hajar gitu, sehingga anaknya Ismail yang kecil nangis, oa 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 oa. Seorang ibu mana yang pegang gelang anaknya nangis? Gimana bu? Seorang tua rela biar nggak makan, yang penting anaknya mangan. Orang tua rela nggak minum, yang penting anaknya. Wong tua kita kuat sampean kabeh, rela riyadhah, rela susah payah, kerja banting tulang, rela apa? Begitu cinta orang tua kepada anaknya, sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad disifati dengan sifat ummi. Apa maknanya ummi? Nabi Muhammad punya sifat ummi. Makna ummi yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad orang bisa baca, orang bisa nulis. Kodawa maning bakal dibuka. Makna ummi yang kedua, sifat Kanjeng Nabi Muhammad ini sifat cinta kasih sayang banget maring umatnya, mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Kanjeng Nabi beli ridho yen ana wong sukarasa sing manjing neraka, amin. Kanjeng Nabi Muhammad harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, banget cintane maring kita ki banget luar biasa. Maka bengikin sing muludan, bengikin sing gelang kumpul, insyaallah kumpul besok karo Kanjeng Nabi, amin ya Rabbal. Seorang ibu mana yang tega lihat anaknya menangis, wong tua mengkonan zaman bengen. Makanya ayah kula ngomong, Kiai Suki Adnan Wahab bengen di Subang Dermayu Jawa Barat genai wong sakti. Iya apa? Kiai ini ku ahli tirakat, kiai ini ahli riyadhah, kiai ini bakal bengi melek. Barang kiai zaman kini melek ya bola. Zaman bengen kiai ini arang-arangan mangan nguasani anak putune. Zaman bengen kiai ini arang-arangan mangan, zaman kiai mangan boy. Makanya pantas zaman bengen kula diijazai makanan ki anak banyu beli ki. Banyu. Aja mentang-mentang wong dewek oh si banyu belaka. Kula diijazai ning abah kula hab, baka ana wong teka dua rabi-rabine rewel. Jampine wong bengen bu. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ana banyu ke Pak. Bagian banyu pengen ngidung asli mah Nembek ceramah beli dipaya apa-apa dibuka biasa ya masuk gua nih pirang-pirang anakku larutan kopi madrasing laka susu bae, kopi mana susu kopi dah lamun dua rabi rewel jampina makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabina ragi turu
sampai macam kena Bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntut mangap cangkeme mingkem mingkem mak rabine kita singarane kartem mingkem si kartem berkah la ilaha dimposakan banyu ning banyu rabine lagi terus sembur apakah rabine nyong waras rewel tak jamin tambah ngamuk lamun sampean wong wadon duwe laki beli balik-balik jampine mangkenen tekaning kiai arane kiai sembur bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun kok banyune dining Bu ya Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku nabi Yusuf rupa ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas saunama cintaku hunta Allah cintaku dikuncang roh khilaf Yahu ya Jibril, Yahu ya Mikail, Yahu ya Israfil, Yahu ya Israel yen lakin lagi turu gage tangia yen wis tangi gage ngadegak yen wis ngadeg gage mlaku yen wis mlaku keburak kening kali teka ulas teka asih maring rabine baringnya sod berkah la ilaha Bu amradem banyune diinung Bu ya Alhamdulillah ceramah mah boleh ning TV One Trans 7 karo Cita-Citata ning SCTV karo Ruben Onsu ning Sukarasa Banyu Putih ge dadak-dadak sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad seorang ibu mana yang tega dalam anaknya nangis maka sifat ummi ditempel kepada Rasulullah Muhammad harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim cinta kasih kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya maka ketika Rasulullah Muhammad dapat dawuh dari Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo ya Muhammad aku telah ridho kepadamu sok jaluk apa baik apa permintaan kanjeng Nabi mung siji jaluk kanjeng Gusti Allah ya Rabb jika memang engkau telah ridho kepadaku ya Rabb maka aku pun punya minta kepadamu la arada wa wahidan min ummati finnar ya Allah jikalau engkau telah ridho kepadaku maka aku tidak ridho kalau ada salah satu di antara umatku ini termasuk wong Sukarasa yang engkau masukkan ke dalam neraka amin tidak ada yang masuk neraka dua jaminan kabeh mancing surga amin umat kanjeng Nabi saya bertemu dengan sahabat Buya Soleh di Jakarta namanya Buya Hisham kita dipai kitabe cuman kitabe entok kabeh kenang banjir umat Nabi Muhammad umat Safwatur Rahmah umat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata umat kanjeng Nabi Muhammad umat yang tengah-tengah ibadahnya gampang tapi ganjarannya luar biasa dua kabeh jaminan surga amin ya Rabbal Nabi Siti Hajar dalam anaknya nangis beri tegal lari ke Bukit Sofa luru banyu yang dengarah-arah jaluru banyu kira-kira mancing akal tak beli lamun ning Sukarasa wajah ketiga laka banyu acan luru banyu dianggap wong betul tapi orang tua rela melakukan apapun demi anaknya melayu ke Bukit Sofa zaman kian Bukit Sofa gampang enak adem anasene ning sore nganggone marmer adem nyes zaman Hajar Bu terjal bebatuan panas lari ke Bukit Sofa dari Bukit Sofa langkah banyu belang ning Marwah buru kayana banyu lari ke Marwah laka banyu lari ke Sofa laka banyu lari ke Marwah sampai Allah abadikan inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim Sofa Marwah menjadi syiar-syiarnya Allah. Siapa orang yang lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sama dengan mengikuti jejak ibunda Hajar, ibunda Ismail alaihis. Lalu Allah perintah kepada malaikat Jibril turun ke dunia gejogan sing sikile Ismail gejog-gejog bocah bayi bu gejog-gejog metu Siti Hajar mudun dari Bukit Marwah Sofa Marwah awas saja kelalen
bakal mangkat umroh amin atau haji amin ya. Bakal wis ana lampu hijau, lampu warna hijau kah nu ayu ngincik seperti Hajar aja melaku baik ngincik bari dalam Ka'bah bagian beli katon kan seakan-akan kita ikut merasakan betapa susah payahnya ibunda Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, luar biasa beratnya ujiannya, tapi diabadikan oleh Allah dunia wal luar mata air dikumpulkan ibu Hajar zam udah besar. Nabi Ibrahim balik maning wa idjar fa Ibrahimul qaida minal bait. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah lalu doa lagi. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, awas nanti lahirkan di sini ya Allah, di samping rumahmu yang dimuliakan. Rabbana wal asfihim rasulan, satu orang rasul saja, yang lain tidak boleh lahir di situ. Rasulan, satu orang rasul saja, yaslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan menyampaikan hikmah-hikmahmu. Doa Nabi Ibrahim 3000 tahun kemudian, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Ibu Aminah melahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dewi Aminah melahirkan. Dewi Aminah lagi Arab dari Rabine Abdullah, Sayyid Abdullah ayahanda Kanjeng Nabi. Iki ada 4 wanita perawan hebat-hebat kabeh teman Sayyid Abdullah. Mengapa? Semua wanita yang menatap mata Abdul Muttalib, ada salah satu wanita yang punya keahlian dan menatap wajah dan mata Abdul Muttalib, di situ ada nur cahaya kenabian. Tapi gagal mempersunting Abdul Muttalib. Abdullah memilih Aminah dari suku Zuhriyah, cuma dikecup manjing nur cahayanya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tanpa persetujuan, bakal wong suka rasa ngomong, wah anak kok kita singgawe, maaf kita singgawe, sampai mau gasrak busuk baik singgawe Gusti. Akeh wong kawin bertahun-tahun beli 2 anak, betul, padahal gawe ninggal bengi nang apa menang. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Ini maulid Nabi. Dewi Aminah ngomong, ketika putraku Muhammad lahir, wa baraja sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid Nabi, maulid Nabi. Aku melihat putraku Muhammad ketika lahir, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya Kanjeng Nabi bu ditempelkan ning dhuwur bumi dalam keadaan sujud. Lalu warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Kanjeng Nabi Muhammad ketika bayi sujud, dalam keadaan sujud, lalu mengangkat kepalanya yang mulia ke atas langit, semuanya bercahaya. Abengine bagaikan awan berkat cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Nabi Muhammad. Salawat dingin ke Kanjeng Nabi. Insyaallah Kanjeng Nabi hadir bengikian, amin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Aku melihat putraku Muhammad ketika lahir, tubuhnya yang mulia sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Anak blining suka rasa wong lahiran nganggo jubah. Langka. Tidak
ada manusia lahir gawa ditutupi langkah. Kanjeng Nabi Muhammad sudah diselimuti dengan kain putih, dengan kain sutra yang berwarna putih. Maaf, kemaluannya Kanjeng Nabi Muhammad sudah dihitan, diketok, wis, pusarnya sudah bersih. Maka maaf, namun anak ustad ngomong, yen hitan itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, buka sejarah. Kanjeng Nabi Muhammad terlahir sudah dihitan. Hitan mengikut kepada syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Sudah dihitan, kemaluannya sudah, pusarnya sudah bersih. Dalam keadaan sujud, tangannya ditempelkan ke atas bumi. Warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Demban mingboke. Terus usia 7 hari. Kanjeng Nabi Muhammad bayi dipotong rambutnya oleh bapak tuane Syaibah. Nama asli Abdullah, namanya Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Dipotong rambutnya oleh Syaibah Abdul Muttalib, diakekahkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu diakekahkan oleh kakeknya. Sing paling ngenes baka ana wong ngomong, bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad ning jero neraka tegel temen. Bapane Kanjeng Nabi Muhammad ning jero neraka, bahkan ana sing ngomong wong salafi Wahabi yen iboke Kanjeng Nabi Muhammad disiksa ning neraka. Goblok. Enggak belajar sejarah. Semua nasab Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Mengapa tidak ada yang jadi nabi setelah Nabi Ismail? Namun anak sing jadi nabi, maka pasti dibunuh oleh Yahudi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah ngamuk kita, kempong sih. Ibu bapak, penting, mumpung ketemu. Penting yang harus saya sampaikan. Bukan Kanjeng Nabi jero neraka. Bapak tuane Kanjeng Nabi jero neraka. Itu keturunan Ibrahim Al-Khalil, orang yang suci, disucikan oleh Allah min nasabil aliyah, dari nasab-nasab yang terjaga. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad, nasab Ibrahim baru terbaca. Maka ditanya, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad harus Isra Mi'raj? Isra berarti Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram meng Masjidil Aqsa. Ngapain meng Masjid Aqsa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad tekak ning bapak tua nih. Perlu bukti? Saya buktikan. Saya berkunjung ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Hebron. Huruf di Hebron, Usaka Ngidul, marke compreng, Bojong. Hebron itu kubur Nabi Ibrahim. Yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, tapi dikuburkan di Palestina. 50 tahun setelah membangun Masjidil Haram, maka membangun Masjidil Aqsa. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad harus ke Masjid Aqsa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur di kuburan Nabi Ibrahim alaihis. Kuna mana? Masya Allah. Bahkan dalam wong Palestina persis kayak wong Sukarasa. Amin. Lanangnya bagus-bagus, ganteng-ganteng kayak Kang Haji Tori. Wadona ayu-ayu. Kalau wong Sukarasa persis mirip. Bedanya titik. Baka wong Palestina cungure bangir lambene tipis, barang wong Sukarasa lambene kula ziarah ning kubur Nabi Ibrahim. Masya Allah, tangis kula bu, nih hadapan kubur Nabi Ibrahim. Peragat ziarah kubur di samping kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, maaf, titik mana? Dikubur beserta istrinya. Nabi Ibrahim, rabine. Siapa mau rabina Nabi Ibrahim? Arane siapa? Siti Saroh. Saroh di Palestina, Hajar di Mekah, Qaturah di Madyan. Situ ada Nabi Ibrahim, Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak. Cuma Nabi Ishak dikubur dengan istrinya. Ning kono anak Nabi Ishak, ning iringane anak kubur rabine Nabi Ishak. Siapa aran rabine Nabi Ishak? Sing Jawa bro tak pai duit buku tabungan. Siapa aran rabina Nabi Ishak? Baka beli uruh jawaban baik arane Bu Ishak. Arane Bu, sebab wong wadon pangkat jabatane bergantung piwen laki deh, betul?
laki dia jadi RT rabi dia di belut bu, laki dia jadi kuwu rabi dia di belut bu, laki dia jadi tukang urut rabi dia di belut bu. Kita ngomong bulut. Nabi Ishaq di sampingnya ada istrinya namanya Rifqah. Ingat namanya Rifqah. Rifqah jare wong Islam, jare wong Yahudi arane Rebka, jare wong Nasrani arane Rebeka. Kena beli wong Sukarasa dua anak wadon diarane Rebeka. Kena cuma beli anak bakal diundang Rebek menjibrek. Sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga syat apa? Di samping kubur Nabi Ibrahim ada batu ditutup kulang gerayang nih kono. Masya Allah, kulang gerayang. Padang gerayang, kula minum gerayang, kula takon ning gaib kula, Profesor. Pak, iya naon iya? Ini bekas apa batu kok pada megang? Oh, ini bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Masya Allah, kula takon, kapan Rasulullah Muhammad datang ke dinya? Tadi dijawab ketika Isra, Kanjeng Nabi mudun ning kuburan Nabi Ibrahim, sing mudun saking akhlake Kanjeng Nabi Muhammad mulia bu, sing mudun tang kaki tengene dingin. Sikil kiwene ana ning kubah as-Sakhra ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kusok tak ambun, Masya Allah. Bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekian bekas keringetnya mambune wangi. Telapak sikil Kanjeng Nabi wangi. Coba telapak sikil wong Sukarasa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad keringetnya mambune, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad ma'asat. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah tertidur seumur hidupnya, walaupun matanya terpejam, hatinya tidak pernah tertidur. Kalau Kanjeng Nabi buang air kecil pipis Kanjeng Nabi Muhammad, langkah bekas pipisnya langkah hilang, ditelan bumi, lek hilang naik ke atas. Lamun wong Sukarasa nguyu, Kanjeng Nabi Muhammad itu lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada, tidak pernah mimpi buruk. Wa matasya'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora ilo angob barang wong Sukarasa angob. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah menguap? Ya beli turu pengen wape. Nabi Muhammad tidak tertidur. Yang keempat, Kanjeng Nabi Muhammad beli pernah ditemploki laler barang wong Sukarasa. Kanjeng Nabi Muhammad manusia mulia bisa melihat dari depannya, dari depan bisa melihat ke belakang, bisa ndeleng asapa bae sing ningguri. Kanjeng Nabi Muhammad iku lamun ketemu satuan, iku satuane satuan apa bae lempet ngarapan Kanjeng Nabi. Bekas sampean mana kucing de kucing mayu, kemudian buat dibalang. Semua binatang itu nempel nih Kanjeng Nabi Muhammad. Satu ketika anak onta lara panas ngomong nih Kanjeng Nabi, ya Muhammad kita lara panas nyong, lara panas nyong. Onta sing bojong aja. Aku sakit panas jari Kanjeng Nabi, jilatan sikile kita, dijilat sikile Kanjeng Nabi, ontane waras. Ya. Ketika Kanjeng Nabi tidak ada yang jatuh ke bumi, bekas mandinya Rasulullah Muhammad tidak ada yang jatuh ke bumi, nggak ada. Bekas mandinya Kanjeng Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dinaikkan ke atas langit, diturunkan oleh Allah bersama dengan air hujan. Maka air hujan yang turun disebut rahmat, karena bercampur dengan air yang bekas mandinya Rasulullah Muhammad. Air itu diturunkan bersama dengan air hujan, di mana air hujan itu mengandung tetesan air yang pernah menempel di jasad Rasulullah. Maka di situ akan dibangun musala, di situ akan dibangun masjid, di situ akan dibangun pondok pesantren, karena tetesan bekas air yang menempel baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gosok, tak ambung, mampu diwangi. Masya Allah. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, setelah ziarah kubur Kanjeng Nabi Muhammad dawuh apa jari Kanjeng Nabi? Ana da'watu Ibrahim. Cek hadisnya sahih. Ana da'watu Ibrahim wa busra Isa.
aku ini adalah berkat doanya Nabi Ibrahim dan berkat kabar gembira yang disampaikan oleh Isa kanjeng Nabi Muhammad sebagai kesolehan seorang anak yang soleh datang teka ziarah kubur sebagai bukti kesolehan seorang anak kepada ayah dan kakeknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu digunting ning bapak tuane, ya terakhir penting tak urus siapa sing ngarani Muhammad. Nama Muhammad itu Bu, nama yang disimpan oleh Allah. Bakal bengi ngaji ki wayamane ki sampai ning jero ati ngredeg ya Allah. Donga ki bari meneng bari donga. Cari Gusti Allah, inna rabbakum hayyun karim. Gusti Allah iku izin maha pemalu, istahyu min ibadihi idza rafa'a yadayhi. Gusti Allah itu maha pemalu dan Allah malu jika ada hamba-hamba Allah yang menahan kantuknya. Kudunya sampean kan bengikin turu ya Bu, sampean bapak-bapak kudunya turu, tapi karena cinta ning kanjeng Nabi sampean menahan kantuknya demi rasa cinta ning kanjeng Nabi. Istahyu min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Allah izin lamun demikian ana wong sukarasa, ana wong bojong, ana wong pusaka rentek ning atine jaluk ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah kita izin lamun demikian berita kabul dongane. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam berapa sedikit? Jadi terakhir mumpung ketemu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah maha pemalu ya Bu. Digunting rambutnya, digendong oleh kakeknya, dimasukkan ke dalam Ka'bah kanjeng Nabi Muhammad. Karena kakeknya kanjeng Nabi ini pemegang Ka'bah yang berjuang dengan Raja Abraha dari Habasyi. Digeceki di anjing Ka'bah metu. Para takon kumpul kabeh wong. Apa ngomongnya? Abdul Muttalib sampean arep ngarani sapa putune sampean kusing dibangga-banggakan. Abdul Muttalib ketika akan mengucapkan nama, bakal lidah dan bibir Abdul Muttalib digerakkan oleh Allah. Abdul Muttalib ucap, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Dah menang baik. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Nama Muhammad nama yang asing, nama Muhammad nama yang spesial. Langkah sing olih nganggo aran Muhammad yen kanjeng Nabi Muhammad durung lahir. Betul. 124.000 nabi, Sam'un, Samuel, Daniel, Hizkiel, Luqman, Imran, itu nabi-nabi Allah. 124.000 nabi, 312 rasul. Tidak boleh ada yang pakai nama Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah khusus untuk kekasih Allah, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi. Begitu kanjeng Nabi Muhammad sekian ning sukarasa, ning bojong, ning pusaka, pamanukan anak beli arane Muhammad. Ning desa ambo kayak kuwa ning bongos ana arane Muhammad bakal bagi makainan arane Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Orang-orang bertanya, wahai Abdul Muttalib, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak umum, nama yang asing. Apa jare Abdul Muttalib? Kayyahmadahu man fis samai wa man fil ardi. Tak arani putune kita kelawan aran Muhammad agar kelak iki bocah gedene akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Yang ada di langit sampai Allah muji kanjeng Nabi Muhammad, malaikat bersalawat di kanjeng Nabi Muhammad. Sampai detik ini orang yang sholat, yang sembahyang, sujud nyembah kepada Allah, menghadap kepada Allah, beli nyebut aran Muhammad, sah beli sholatnya? Tidak sah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa dewek bae loh. Yang diberikan tadi mau hasanah yang